Halo, halo, halo. Selamat pagi dan selamat sore para mahasiswa FEB Udinus yang saya ampu di mata kuliah pasar modal dan investasi. Pada minggu ini dan pada video ini kita akan masuk ke materi keempat, yaitu tentang valuasi saham atau stock valuation. Untuk materi ini akan dibagi menjadi dua video. Video yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar valuasi saham, kemudian price to earning ratio serta price to book value ratio. Kemudian untuk video yang kedua kita akan membahas tentang equity bond method serta dividend discount model. Ya, oleh karena itu saya harap semua mahasiswa bisa memperhatikan dua video penjelasan dari materi valuasi saham yang akan segera dimulai ini. Oke, sebelum kita masuk ke konsep dasarnya, ya kita ingat lagi ya bahwa investor di pasar modal ketika mereka berinvestasi kepada sebuah saham, ya saham tersebut itu bisa memberikan kita dua macam keuntungan. Yang pertama adalah capital gain, ya, yaitu di mana kita membeli sebuah saham, ya, kemudian sahamnya naik, entah jangka pendek maupun jangka panjang, terus kemudian akan memberikan kita keuntungan ketika kita menjualnya, dan keuntungan tersebut akan kembali ke investor. Kemudian keuntungan yang kedua adalah para investor itu akan mendapatkan dividen bila saham perusahaan yang dibelinya itu memang termasuk saham yang sering membagikan dividen. Nah, kemudian menunggu setahun sekali atau mungkin bisa saja 2 tahun sekali atau 2 kali setahun, ya. Perusahaan tersebut akan membagikan dividen dan uangnya akan kembali ke investor. Jadi ini adalah motivasi kenapa investor di pasar modal itu berinvestasinya ke saham. Ya. Nah, contoh saham ini, contoh saham yang memberikan capital gain dan dividen. Ya, kita lihat di sini ya, saham industri jamu dan farmasi sudah muncul. Di tabel ini ya memberikan capital gain sekitar 223,75% selama 5 tahun. Ya, dari kenaikan sekitar Rp400 per lembar saham ke Rp1.200 per lembar saham. Ya, kemudian dari segi dividen ya sudah muncul itu membagikan dividen yield ya yang kurang lebih jika dipresentasikan ya itu setara dengan 8 sampai 11% return per tahun. Ya, oleh karena itu kita lihat meskipun dividennya Rp22, Rp21, tapi kita lihat di sini bahwa saham ini termasuk saham yang membagikan dividennya sering ya, bahkan dalam setahun bisa bagi 2 kali. Ya, ini adalah contoh saham yang memberikan capital gain dan dividen. Tetapi ya ada juga contoh saham yang memberikan capital loss dan tidak ada dividen. Ya, seperti Bakri & Brothers ini. Selama 5 tahun terakhir ya dari harganya Rp500 turun sampai tinggal Rp50. Capital loss-nya bahkan sampai 90%. Jadi orang ketika invest di saham seperti ini loss-nya bisa 90% secara jangka panjang. Ya, sedangkan dividen yield-nya 0% karena nggak membagi dividen. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kita kan tahu bahwa yang namanya investor itu pasti akan selalu mencoba membeli saham yang terbaik, yang memberikan mereka capital gain dan memberikan mereka dividen yang rutin kalau bisa. Ya. Nah, sekarang dari dua contoh tersebut kita tahu bahwa oke, berarti dalam kasus ini sudah muncul ya, itu adalah perusahaan yang berkualitas. Nah, sekarang permasalahannya ya, apakah sudah muncul harga sahamnya saat ini relatif kemurahan atau kemahalan? Oke, nah itu pertanyaan besarnya. Pertanyaan besar yang ingin coba dijawab oleh materi mata kuliah ini, yaitu valuasi saham. Ya, jadi kalau kemarin materi yang ketiga kemarin tentang mekanisme pasar modal, kita tahu bahwa perjalanan sebuah perusahaan ya ketika menerbitkan saham, pertama-tama di pasar primer ada book building, kemudian IPO.
Setelah IPO, kemudian masuk ke pasar sekunder dan diperdagangkan. Dan itu biasanya terjadi pada common stock. Nah, sementara common stock tersebut, ya, itu pada dasarnya, ya, meskipun perusahaan itu tidak listing di bursa saham sekalipun, ya, yang namanya memiliki saham biasa dari sebuah perusahaan, itu mempunyai harapan yang pasti bahwa kelak, ya, setiap tahunnya itu pasti akan bagi dividen kalau laba. Ya, jadi dengan asumsi seperti ini, ya, mau perusahaan itu listing di bursa saham maupun tidak listing di bursa saham, ya, maka proses valuasi, ya, proses penilaian sebuah saham apakah mahal atau kemurahan itu terkadang bisa dilihat dari dividennya. Ya, itu idenya, ya, ide dari mata kuliah ini. Namun, ya, yang namanya proses valuasi tidak serta-merta berdasarkan dividen. Karena pada dasarnya kita mempunyai banyak sekali metode. Paling tidak kita di sini akan belajar tentang 4 metode, yaitu menggunakan rasio PER, rasio PBV, equity bond method, serta dividen model yang terbagi menjadi 3 macam model, yaitu dividen discount model biasa, kemudian dividen constant growth model yang biasa, ya, serta dividen non constant growth model yang merupakan gabungan dari discount model dan constant growth model. Ya, jadi ini gambaran garis besarnya apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, oke, sebelum menjawab Sido Muncul itu adalah perusahaan yang kemahalan atau kemurahan dengan harga segitu, kita lihat dulu, ya, konsep dasarnya. Jadi, ya, valuasi saham itu menganggap bahwa nilai saham, ya, itu sebenarnya merupakan suatu nilai sekarang dari aliran kas atau dalam hal ini adalah dividen yang diharapkan akan kita terima di masa depan. Ya, jadi di sini kita akan banyak menggunakan prinsip yang sudah kita pelajari di manajemen keuangan semester 3 dan semester 4, yaitu nilai waktu uang. Ya, terutama di sini nilai present value. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti, ya, kalian akan menemukan bahwa ada beberapa prinsip dari future value yang akan dipakai, terutama di non constant growth model dividen. Ya, jadi pertanyaannya adalah harga saham yang berapa rupiah tersebut itu murah atau mahal? Loh Pak, kan tadi kan harganya Rp1.000 per lembar gitu muncul itu. Lah kalau Rp1.000 kalau dikalikan dengan 100 lot, itu kan 120.000. Ya paling tidak untuk ukuran saham itu murah dong Pak. Nah, masalahnya di sini, ya, valuasi saham itu tidak melihat rupiahnya, ya, tapi melihat nilai intrinsik atau fundamental value, ya, atau bisa diartikan sebagai nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu aset keuangan, dalam hal ini adalah saham. Ya, jadi investor saham dibanding dengan orang awam itu akan menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Oleh karena itu, ya, kita di sini akan membandingkan nilai intrinsik yang sudah kita hitung dengan nilai pasar atau nilai dalam rupiah per lembar saham. Dan itu akan menghasilkan dua macam pandangan, yaitu apa yang disebut sebagai kemahalan atau overvalued, dan kemudian yang kedua adalah kemurahan atau undervalued. Overvalued atau kemahalan, ya, itu adalah jika nilai pasar itu lebih dari nilai intrinsik. Dan biasanya, ya, bukan untuk para investor, ya, tapi bagi para trader, ya, strategi yang dimiliki, ya, kalau misalnya orang tersebut sudah memiliki saham tersebut, strateginya biasanya adalah jual. Sedangkan kalau kemurahan, yaitu jika nilai pasar kurang dari nilai intrinsik, maka strateginya adalah beli. Ya. Nah, kenapa kok strateginya bisa jual bisa beli? Karena pandangannya begini. Yang namanya pasar, ya, itu seringkali tidak rasional. Ya, kadang-kadang overhype, kadang-kadang terlalu pesimis. Itulah yang menyebabkan kenapa pasar saham, ya, dan saham itu dalam skala risiko dan return itu menempati urutan yang termasuk paling berisiko. Jadi saham itu adalah aset yang termasuk paling berisiko. Kenapa? Ya karena pasarnya sendiri nggak irasional. Karena pasar nggak irasional, kita seringkali juga bisa terjebak. Ya,
Kita menganggap bahwa wah tiba-tiba saham ini naik melonjak, berarti saham ini bagus. Kemudian kita beli, ternyata besok turun. Ya, dan sebenarnya wah saham ini kayaknya turun terus, wah harusnya aku jual nih. Karena takut rugi terus kita jual. Ternyata nggak lama kemudian naik. Sebulan kemudian lebih tinggi daripada harga pas kita beli. Terus kita menyesal. Ya, kok bisa seperti itu? Karena ya, ini ada sebuah ungkapan bahwa yang namanya harga saham secara jangka panjang itu akan selalu berusaha kembali ke harga wajarnya atau nilai intrinsiknya. Ya, permasalahannya kapan? Nggak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu, makanya ada yang namanya strategi umum. Yaitu kalau overvalue itu jual, kalau undervalue itu beli. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah muncul ini dengan harga 1295 yang sudah naik seperti ini, itu kemurahan atau kemahalan? Ya, itu. Nah, sebenarnya ya konsep dasar valuasi saham itu berasal dari seseorang yang namanya Benjamin Graham. Nah, ya, Benjamin Graham ini dengan bukunya The Intelligent Investor. Jadi orang ini tumbuh dan aktif serta memproposisikan usulnya tentang valuasi saham itu hampir 100 tahun yang lalu di Amerika. Di mana dia adalah seorang praktisi, tetapi dia juga menjadi seorang dosen, mengajar di sebuah universitas. Dan salah satu muridnya, satu-satunya murid yang pernah dia kasih nilai A+, itu adalah Warren Buffett. Warren Buffett yang berdasarkan Bloomberg tahun 2017, dia adalah orang terkaya nomor 2. Kalau tahun sekarang dia adalah orang terkaya nomor 3. Ya, setelah Jeff Bezos, pemilik Amazon nomor 1, kemudian Bill Gates, pemilik Microsoft nomor 2. Sekarang dia nomor 3. Ya. Nah, dia dijuluki sebagai The Oracle of Omaha. Karena dia seolah-olah bisa tahu masa depannya itu seperti apa. Dan terkadang dia mengambil langkah di mana orang lain itu nggak tahu ini maksudnya langkahnya itu apa. Dan kemudian terbukti di masa depan. Nah, dia selalu bilang bahwa price is what you pay. Value is what you get. Ya, jadi kalau kita kembali ke sini, Rp1.295 per lembar saham itu adalah harga yang harus kamu bayar untuk mendapatkan satu lembar saham sudah muncul. Tetapi dengan harga Rp1.295 per lembar saham, value apa yang kamu dapat? Ya, jadi kalau masih bingung, gini aja. Kamu kalau misalnya beli HP Xiaomi versus iPhone, Xiaomi lebih murah daripada iPhone, biasanya kan seperti itu. Tapi kemudian karena banyak sekali hal-hal menarik, hal-hal yang bermanfaat yang bisa didapat oleh para pengguna Xiaomi, kemudian banyak sekali jargon-jargon seperti mending pakai Xiaomi. Nah, menurut kalian kenapa ada jargon seperti itu? Kenapa ada jargon mending pakai Xiaomi daripada iPhone? Ya karena bagi para pengguna Xiaomi, mereka mendapatkan sebuah handphone, smartphone yang lebih murah daripada iPhone, tetapi ketika dibandingkan spek by spek atau mungkin dibandingkan efisiensinya, ekonomisnya dengan aplikasi-aplikasinya, itu lebih worth. Ya, jadi itu bedanya. Price is what you get, price is what you pay, value is what you get. Ya, dengan sido muncul kita membayar 1.295, apakah kita akan lebih puas dibanding dengan ketika kita membeli saham BCA yang harganya sudah 30.000 per lembar saham, atau lebih sedih ketika kita membandingkannya dengan BCA? Nah, itu namanya value. Ya. Nah, oleh karena itu, kita mempelajari yang namanya metode valuasi saham. Jangan sampai kita mengalami yang namanya beli saham di harga yang salah. Warren Buffett juga berkata bahwa lebih baik kita membeli saham perusahaan yang bagus di harga fair
ketimbang membeli perusahaan yang bagus di harga yang premium. Itu. Nah, kita punya 4 metode. Ya, metode pertama adalah price earning ratio dan price book value ratio. Metode ini pada dasarnya adalah rasio pasar. Dan yang namanya rasio pasar itu sudah kalian pelajari di semester 3 manajemen keuangan, yaitu ketika kalian mendalami materi analisis kinerja keuangan perusahaan. Ya, oleh karena itu sedikit banyak kita hanya akan mengulang lagi. Nah, tapi yang benar-benar baru di sini adalah equity bond method serta dividend discount model. Nah, video pertama kita akan berhenti sampai dengan price book value ratio. Kemudian video kedua kita akan melanjutkan ke dividend discount model. Oke. Kita ingat bahwa price to earning ratio atau PER ya, itu merupakan salah satu alat penghitungan harga saham suatu perusahaan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Ya, jadi hasilnya mengindikasikan seberapa besar investor bersedia membayar setiap rupiah atas pendapatan perusahaan tersebut. Ya, jadi harga pasar saham pada saat itu dibagi earning per share pada saat itu. Ya. Nah, biasanya menggunakan rumusnya itu adalah harga pasar saham tahun sekian, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2019 misalnya, ya, dibandingkan dengan EPS tahun buku 2019. Seperti itu, ya. Nah, terus investor tuh senang yang PER-nya tinggi apa rendah? Nah, dulu waktu semester 3 kan penjelasannya sudah diberikan, yaitu yang namanya rasio pasar itu bisa dibanding dua sisi, ya. PER yang tinggi itu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut itu dihargai tinggi oleh pasar, yang artinya ya pasar menganggap perusahaan ini sangat berkualitas sehingga mau semahal apapun perusahaan ini orang tetap mau membelinya. Tetapi di sisi lain ya karena investor tahu bahwa harga saham ini sudah kemahalan, ya terkadang banyak investor yang benar-benar hati-hati itu akan ragu-ragu ketika masuk. Ya namanya aja kemahalan. Ya, mana ada orang yang mau barang yang kemahalan meskipun barang itu berkualitas. Ya, mungkin dia akan cari-cari lagi saham-saham yang lain. Ya, mungkin sama-sama berkualitas tetapi tidak semahal yang dia lihat pas pertama kali. Ya. Nah, oleh karena itu di valuasi saham ini kita akan mengambil satu posisi, yaitu pada umumnya, investor lebih senang memilih saham dengan PER yang rendah karena semakin rendah PER suatu saham, maka semakin relatif murah saham tersebut sehubungan dengan pendapatan perusahaan. Ya, contohnya ini, PT Pagoda Kembar, earning per share-nya Rp1.000 per lembar. Jika pada saat itu harga saham adalah Rp10.000 per lembar, maka PER-nya adalah 10 kali. Yaitu 10.000 dibagi 1.000. Sama dengan 10 kali lipat lebih mahal daripada apa yang bisa dihasilkan oleh perusahaan itu. Ya. Nah, kalau kalian bingung EPS itu dapatnya dari mana? Biasanya di sini. Kalian buka laporan laba rugi, kemudian kalian lihat bagian bawahnya, itu pasti ada yang namanya laba per saham dasar. Ya. Itu. Ini juga salah satu alternatifnya, ya rumusnya, yaitu PER kalau misalnya tidak mau dicari dari harga pasar saham dibagi earning per share-nya, bisa juga dicari dengan rumus kapitalisasi pasar dibagi total penjualan. Ya walaupun hemat saya, ya yang namanya price to earning ratio, ya lebih baik sesuai dengan namanya saja, price harga saham to dibagi earning per share. Ya kan lebih gampang diingat. Untuk bisa ngomong bahwa mana yang relatif murah dan mana yang bernilai lebih baik, kita harus memperbandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Ya, jadi tidak boleh kita ngomong sebuah perusahaan ini kemahalan atau kemurahan kalau kita belum melakukan yang namanya perbandingan. Dan yang namanya perbandingan tersebut ya sudah kalian lakukan di semester 3 sebenarnya, yaitu membandingkannya dari tahun ke tahun, ya. Dari tahun 2010, 11, 12, 13 sampai dengan tahun 2019,
Kira-kira perusahaan ini harga sahamnya semakin mahal atau semakin murah atau cenderung stabil, ya. Terus cara yang kedua, membandingkannya dengan perusahaan jenis. Kalau perlu perusahaan yang bukan hanya di industri yang sama, misalnya sama-sama manufaktur. Kalau perlu industrinya lebih subindustri, yaitu sama-sama consumer goods. Atau kalau perlu, ya, dibandingkan dengan perusahaan yang head to head produk utamanya. Ya, misalnya Indomie dengan Bingsfood, ya, atau mie sedap. Kalau bisa membandingkannya head to head seperti itu, maka akan lebih baik. Ya, nah coba dari kita ini, contoh ini PT Pagoda Kembar versus PT Bangun Derek. Harga sahamnya di sini 5.000 Pagoda Kembar. Sementara PT Bangun Derek harga sahamnya Rp4.000 per lembar. Nah, terus kita tahu ternyata EPS-nya adalah 1.000 PT Pagoda Kembar. Sementara PT Bangun Derek EPS-nya Rp200. Nah, kita lihat PER dari PT Pagoda Kembar adalah 5 kali. Sementara PT Bangun Derek PER-nya adalah 20 kali. Nah, dari sini kita lihat bahwa meskipun secara rupiah kita harus membayar lebih mahal untuk PT Pagoda Kembar, tetapi PT Pagoda Kembar sejatinya lebih murah ketimbang PT Bangun Derek, dalam artian kemampuannya untuk menghasilkan benefit kepada investor, yaitu earning per share-nya. Ya, harga saham dibandingkan kemampuan perusahaan untuk menyajikan laba untuk investornya. Perkara ini nanti dibagikan dividen cuma 50-50, perkara ini dibagikan sebagai dividen cuma 30%, urusan. Ya, karena kita di sini PER itu berbicara tentang sebuah potensi. Ya, jika potensinya saja sudah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk investor, ya sudah. Kenapa harus ragu? Seperti itu. Ya, gampang kan PER? Jadi kita seolah-olah hanya mengulang saja semester 3. Nah, cuma ya yang harus dipahami ya dalam mata kuliah pasar modal ini, ketika menggunakan PER, kita harus sadar bahwa ada yang namanya pro dan kontra atau plus dan minus menggunakan metode ini. Ya, karena begini, pro ya kita bahas tentang pro-nya dulu. Ya, pro dari PER itu adalah membuat investor itu tidak terjebak dengan yang namanya stock split. Oke, ya jadi itu lebih dikalimatkan seperti ini. Investor yang tidak menggunakan price to earning ratio itu kadang bisa terjebak dengan adanya stock split. Ya, karena dengan stock split harga sahamnya akan menjadi relatif rendah. Padahal bukan berarti saham perusahaan tersebut murah. Ya. Dan ini yang kedua, ya investor harus membandingkan PER perusahaan tertentu dengan ya misalnya PER perusahaan yang terdekatnya, misalnya BBRI lah BCA. Atau PER perusahaan dengan dalam satu subindustri yang sama, misalnya BBRI versus subindustri perbankan, atau membandingkan PER industri secara keseluruhan, itu saham BBRI dengan industri keuangan itu rata-ratanya berapa. Ya, kalau kan sudah pernah belajar manajemen keuangan, terus kemudian tulisannya ngasih proyek kelas di mana masing-masing kelompok harus milih satu sampel perusahaan, terus kemudian dihitung semua rasio keuangannya termasuk rasio pasar, terus kemudian pekerjaan semua kelompok dikumpulkan jadi rata-rata. Lah, itu kan salah satu usaha untuk memperbandingkan dengan satu industri secara keseluruhan. Ya, oke, tapi kita coba fokus di sini, stock split. Ya, kebanyakan kalian akan mempelajari stock split di manajemen keuangan lanjutan. Ya, tapi perkara sudah dipelajari atau belum, saya nggak tahu. Ya, karena saya nggak tahu, maka saya bocorkan sedikit. Apa itu stock split? Ya, stock split ya intinya seperti ini. Kalau misalnya sebuah harga saham ABCD, ya, misalnya satu lembar sahamnya itu ada 10 per lembar. Terus kemudian manajemen perusahaan itu mengumumkan bahwa akan dilakukan stock split sebesar 1:5. Ya, ketika stock split terjadi, ya, maka harga saham ABCD ya, itu menjadi Rp2.000 per lembar. Karena apa? Stock split, ya, split itu kan membelah saham dari 1 lembar menjadi 5. Artinya Rp10.000 per lembar akan menjadi Rp2.000 per lembar. Nah, kalau orang awam yang nggak cermat
akan bilang bahwa wah sekarang harga lebih murah, lebih terjangkau. Ayo kita beli rame-rame. Ya, sementara investor yang tahu sebenarnya itu tidak akan serta-merta akan membeli saham yang sudah solid. Kenapa? Nah, kalau misalnya ya uang 10.000 ini ya, kalau misalnya kita pecah menjadi 5, itu kan sama aja uang 2.000 rupiah sebanyak 5 lembar, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, meskipun lembar lebih banyak, apakah kita menjadi lebih kaya? Kan enggak, 2.000 kali 5 pada 10.000. Cuma yang kamu lihat adalah uang 2.000. Lebih murah, lebih gampang dipakai untuk beli sesuatu. Tapi bukan berarti kamu bertambah kaya. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, PER itu mencegah investor awam ya untuk terjebak dalam sebuah mindset bahwa habis stock split harga sahamnya menjadi murah. Padahal podo wae. Kenapa kok podo wae? Price-nya terbelah jadi 5, tapi kan earning per share-nya kan juga dibagi 5. Ingat, earning per share, laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Kalau jumlah saham yang beredar aja menjadi 5 kali lipat lebih banyak, sama aja laba bersihnya kan juga akan dibagi 5 kali lipatnya dari jumlah saham yang beredar tersebut. Ya podo wae. Ya, itu. Nah, ini contohnya ya, kalau kalian sudah mendaftar sebuah sekuritas ya, kalau saya adalah Indo Primer, kan jangan tiru-tiru saya, tapi silakan ya cari apa namanya sekuritas yang kalian cocok ya. Di sini dibandingkan ya bahwa yang namanya Indofood harus dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis, paling nggak di industrinya, yaitu apa? Manufaktur, consumer goods. Indofood dibandingkan dengan Unilever. Kemudian dibandingkan juga dengan Indofood CBP Sukses Makmur, yaitu anak perusahaan sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat PER-nya. Ya. INDF 13,5 kali. Unilever 50,7 kali. Indofood CBP 22,41 kali. Dari sini aja kita bisa tahu bahwa Indofood itu lebih murah ketimbang dua perusahaan lainnya. Ya, itu contohnya. Nah, terus kemudian ya kontranya adalah yang namanya rasio pasar itu bukan alat pengambilan keputusan semata-mata. Karena apa? Valuasi saham itu hanya menjawab pertanyaan bila mana sebuah perusahaan itu relatif kemurahan atau relatif kemahalan, tetapi tidak menjawab apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bagus atau jelek. Gitu. Ya, oleh karena itu kalau hanya mempertimbangkan murah tidaknya, investor bisa akan kena bias. Karena apa? PER itu juga lemah terhadap satu, adanya praktik manipulasi pendapatan, yaitu net income. Ya, karena kan earning per share itu kan laba bersih per lembar saham. Lah kalau misalnya laba bersihnya bisa dimanipulasi, ya sama aja kita juga kena bias. Loh, kok bisa dimanipulasi Pak? Katanya sudah diaudit. Ya bisa aja. Ya, karena banyak sekali praktik-praktik akuntansi yang secara peraturan itu memperbolehkan untuk laba bersihnya dimanipulasi secara tidak langsung. Contohnya apa? Salah satunya adalah depresiasi. Ya, metode depresiasi, ya salah satu metode depresiasi itu mengizinkan perusahaan untuk membuat biaya depresiasinya itu semakin banyak. Karena semakin banyak akan membuat laba bersihnya semakin kecil. Seolah-olah. Yang kedua adalah utang. Ya. Berhutang itu adalah salah satu cara perusahaan untuk membuat laba bersihnya itu semakin kecil. Karena apa? Dengan mempunyai banyak utang, sama aja laba bersihnya sebelum laba bersih itu akan tergerus lebih banyak sebelum bayar pajak. Apalagi kalau dibayar pajak, laba bersihnya semakin rendah. Ya, itu oleh karena itu bisa bias kalau cuma mengandalkan PER.
Makanya waktu semester 3 yang namanya analis kinerja keuangan perusahaan itu kamu diperkenalkan 5 rasio secara total ya. Yang kedua, setiap industri punya sejarah pertumbuhan yang berbeda. Artinya, jangan sampai membandingkan 2 atau lebih perusahaan yang berbeda-beda jenis industrinya. Ya, artinya hanya orang amatir yang bisa mengulangi kesalahan di mana dia memperbandingkan satu perusahaan yang misalnya ada di consumer goods dengan perusahaan yang ada di pertambangan. Itu nggak apple to apple. Ya, even saya melihat di beberapa komunitas saham, meskipun mereka sudah berpengalaman, tetap saja ya berbandingkan lebih baik mana sudah muncul atau PTBA ya, dong jamu kok dibandingkan sama batu bara, ya nggak apple to apple ya, seperti itu. Terus kemudian adanya faktor-faktor lain seperti proyeksi tingkat pertumbuhan di masa mendatang sering diabaikan ya. Jadi ya itulah alasannya mengapa banyak perusahaan yang pernya tinggi tetapi kok harga sahamnya dari waktu ke waktu malah semakin tinggi. Kenapa? Karena itu artinya ya perusahaan tersebut merupakan growth stock. Orang-orang saham ya itu membeli saham tersebut bukan karena dividennya, tetapi karena pertumbuhan laba bersihnya yang tidak pernah turun, yang bahkan semakin tahun semakin naik. Oleh karena itu peduli amat yang namanya PER tinggi. Tuh, itu kelemahannya PER ya. Kemudian yang keempat, volatilitas harga dan resiko yang ada dalam sebuah perusahaan juga sering diabaikan. Ya, contohnya beginilah. Apakah sumber-sumber pendapatan perusahaan itu bisa diandalkan terkait resiko-resiko yang ada? Ya, misalnya apakah laba perusahaan, ya, laba yang aslinya kan dari penjualan, ya kan? Apakah penjualan perusahaan itu didapatkan dari aktivitasnya seperti biasa? Atau jangan-jangan pendapatan yang ada itu karena sesuatu yang luar biasa. Misalnya ada bagian pabriknya yang tutup, kemudian semua asetnya dijual dan dimasukkan sebagai bagian dari laba rugi. Dan kemudian seolah-olah, wah, labanya mau tinggi, PER-nya tinggi. Ya, itu terjadi. Ya, terjadi di Unilever. Ya, tak sekitar tahun 2017, 18, 19 itu banyak orang bingung. Karena apa? Tahun 17 PER-nya segini, tahun 18 PER-nya tiba-tiba naik tinggi. Terus kemudian tahun 19 PER-nya turun lagi. Apa yang terjadi? Ya, itu terjadi karena ada bagian unit bisnis atau pabrik yang dijual. Dan hasil penjualnya masuk di laporan laba rugi, menghasilkan earning per share yang tinggi. Ketika dibandingkan dengan harganya, seolah jadi murah. Lah karena jadi murah tersebut, ya, kemudian investor mengejar sampai tinggi banget. Ya, ketika semua sudah sadar bahwa apa yang terjadi, kemudian turun lagi. Ya, itu kadang-kadang yang bikin geger. Jika investor hanya menggunakan rasio pasar seperti earning per share atau price to earning ratio sebagai alat pengambilan keputusannya. PBB juga sama dengan PER, ya, rasio pasar. Ya, tapi ya ini harga pasar saham per lembar itu tidak dibandingkan dengan earning per share-nya, tetapi dibandingkan dengan nilai buku saham per lembar. Ya, dan bedanya dengan PER ya adalah kadang-kadang PBV itu tidak selalu wajib dibandingkan dengan tahun ke tahun, dan juga tidak harus dibandingkan ya dengan perusahaan lain. Kenapa? Intinya adalah angka 1 kali itu menjadi patokannya. Jika nilai perhitungannya nanti ya dari rumus ini ya itu menghasilkan angka yang lebih dari 1 kali, maka pasar ya saat ini bersedia membayar lebih mahal dari harga saham yang sebenarnya bisa dibeli jika investor melalui jalur privat. Loh, maksudnya jalur privat gimana, Pak? Nah, kalian kan sudah mempelajari yang namanya pasar primer, pasar sekunder kan? Nah, pasar sekunder itu adalah intinya ya pasar yang umum. Sementara kalau jalur privat artinya seorang investor itu bisa membeli perusahaan tersebut bukan dengan melalui mekanisme pasar modal,
tetapi melalui mekanisme negosiasi di balik layar. Langsung dicaplok, blep. Ya, itu bisa. Ya, lah, Warren Buffett juga seperti itu. Warren Buffett terkadang tidak memakai mekanisme pasar modal, tapi memakai jalur privat. Langsung dicaplok. Ya, tahu-tahu habis itu harga sahamnya naik. Seperti itu. Ya. Nah, kalau nilainya kurang dari 1 mengindikasikan bahwa perusahaan tidak berjalan dengan normal. Artinya pasar saat ini juga tidak bersedia membayar lebih mahal daripada harga saham sebenarnya. Nah, oleh karena itu potensi wholesale takeover cukup tinggi. Nah, terkait wholesale takeover seperti apa? Nah, ini ada kaitannya sedikit dengan materi manajemen keuangan lanjutan, terutama di materi merger dan akuisisi yang akan kalian pelajari setelah UTS nanti di dosen yang berbeda. Ya, oleh karena itu tolong ini diingat-ingat dulu ya supaya bisa disambungkan dengan dosen lain yang mengajar manajemen keuangan lanjutan setelah UTS nanti ya. Nah, terus ini juga ada dua sisi pandang ya. Karena begini, mau itu perusahaan itu lebih tinggi dari 1 kali atau lebih rendah daripada 1 kali PBV-nya ya, itu bukan serta-merta bahwa kalau kemurahan berarti lebih baik dibeli dan kalau kemahalan lebih baik jangan dibeli, bukan ya. Karena begini, siapa tahu rasio kurang dari 1 kali itu menyiratkan bahwa perusahaan itu berkinerja sangat buruk, oleh karena itu pasar menghargainya rendah, undervalued ya. Nah, namun di sisi lain, investor mungkin berpendapat bahwa saham itu sudah terlalu murah, oleh karena itu menjadi investasi yang menguntungkan. Oleh karena itulah, ya sekali lagi ini menekankan pentingnya rasio pasar sebagai rasio yang tidak boleh dianggap sebagai rasio yang memecahkan semua permasalahan investasi. Ya, karena kata-kata kuncinya adalah kita tidak tahu apakah perusahaan ini kemurahan karena memang murahan atau kemurahan karena kondisi pasar aja yang lagi panik, sementara perusahaan sendiri bagus kinerjanya ya. Dan ditekankan di sini menggunakan metode penilaian saham rasio pasar bersama-sama dengan rasio-rasio lain ya, misalnya rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, itulah tindakan yang tepat. Apalagi jika ditambah dengan analisa fundamental perusahaan, yaitu materi yang akan kita pelajari setelah UTS, analisa fundamental. Ya. Nah, kelemahan rasio ini apa? Ya banyak faktor, ya seperti penerbitan saham baru seperti right issue, kemudian pembagian dividen, serta adanya opsi buyback saham. Ya ini juga akan terjadi di manajemen keuangan lanjutan. Ya, karena dengan adanya 3 macam kebijakan dividen seperti ini, ya itu seringkali akan membuat nilai buku asli dari perusahaan tersebut itu akan naik turun. Ya, artinya manajemen perusahaan itu bisa memanipulasi PBV. Nah, oleh karena itu sangat mungkin bagi perusahaan ya untuk tanda kutip menipu kita. Sehingga menambah pentingnya sebuah mindset bahwa rasio ini tidak boleh digunakan seorang diri. Contohnya ini ya, seperti tadi INDF, UNFR dan ICBP. Kita lihat tadi pernya ya, pernya mengindikasikan bahwa INDF itu yang paling murah. Sementara dari segi PBV-nya ya, mengindikasikan bahwa INDF juga yang paling murah. Tetapi kalau kita lihat ya dari beberapa hal yang fundamental ya, misalnya dari segi pertumbuhan sales ya, pertumbuhan gross profit margin, terus kemudian operating profit margin, net profit margin ini kan rasio profitabilitas, ya kan? Terus kemudian ini juga sama rasio profitabilitas, ROA-nya gimana, ROE-nya gimana, terus solvabilitas juga ada, debt dibagi equity-nya gimana. Nah ini kan ada di sini, ya. Kita lihat bahwa meskipun INDF itu paling murah di antara keduanya, namun ICBP penjualannya yang paling hebat, gross profit-nya juga paling hebat. Tapi dari segi operating profit margin dan net profit margin, UNVR yang paling jago. Nah, ROA-ROE-nya juga UNVR yang paling jago. Nah, oleh karena itu kebanyakan investor meskipun tahu Indofood lebih murah, tetapi kalau ada uang, terkadang mereka akan investnya di UNVR. Karena mereka tahu harga mahalnya 50,7 kali ini dan 53,03 kali ini berbanding lurus dengan profitabilitas yang super. Apalagi ini return on equity
Ini apa ini angka ini? 104,18%. Ini kan angka yang nggak ngotak gitu loh. Ya, berarti kan aja lah. Dalam artian tuh, laba bersihnya itu lebih besar daripada modalnya sendiri. Nah kan edan. Yang namanya ROE itu biasanya hanya lebih dari 100%. Itu bisa terjadi hanya pada perusahaan UMKM. Tapi perusahaan yang se-nasional semasif ini bisa melakukan hal ini. Berarti kan wedan, orang ngotak kembangannya. Ya, itu. Oleh karena itu, ini ya. Jadi jangan lupa bahwa pers dan PBB itu adalah rasio pasar. Rasio pasar harus digunakan bersama-sama dengan keempat rasio yang lainnya yang sudah kalian gunakan di manajemen keuangan semester 3 dan 4. Apalagi kalau nanti kalian sudah mendapatkan yang namanya analisa fundamental. Oke, jadi ini video yang pertama ya. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang equity bond method dan dividend discount model di video yang kedua. Jadi stay tune.